Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang prosesi atau tahapan-tahapan dalam kawin colong masyarakat Osing. Baik teman-teman mahasiswa dan para santri, dalam kawin colong, prosesi untuk melakukan pernikahan tidak jauh berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan cara normal atau ideal. Hanya saja, kawin colong ini didahului dengan tindakan colongan atau melayokaken si perempuan. Prosesi tersebut diantaranya sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan beberapa responden yang kemudian disimpulkan pada tanggal 16 April 2013. Pertama, tahapannya itu adalah bakalan. Merupakan sebutan bagi seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Dalam bahasa Indonesia, bakalan disebut juga dengan istilah pacaran. Bakalan ini dilakukan oleh seorang pemuda dengan berkunjung ke rumah perempuan tanpa ditemani oleh orang tuanya. Bahkan orang tua tidak mengetahui kalau sang anak sedang atau telah melakukan kesepakatan dengan kekasihnya atau sang pacar untuk melakukan kawin colong. Sedangkan waktu yang dipilih untuk bakalan tersebut yaitu setelah Isya, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat, dan tak jarang juga sampai larut malam. Kedua, setelah ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, maka mereka akan melakukan aksi drama kawin colong. Nyolong atau melayokaken merupakan tindakan seorang laki-laki melarikan seorang gadis yang dicintainya. Proses ini melalui persiapan matang agar tidak terjadi kesalahpahaman, yakni mulai dari kesiapan sang gadis hingga sampai pengutusan colok. Selain itu, membutuhkan dukungan penuh dari pihak keluarga perempuan yang tidak mempunyai kesepahaman dengan orang tuanya. Jadi, dengan cara ini semuanya akan tertata dengan rapi, kapan waktu yang tepat untuk nyolong dan di mana perempuan itu akan ditempatkan. Begitu juga keluarga si laki-laki, mereka sudah mengatur siasat dan mengatur siapa saja yang akan terlibat dalam proses ini, baik sebagai pelindung saat perempuan sudah tiba maupun yang bertindak sebagai colok atau utusan kepada pihak orang tua perempuan tersebut. Ketiga, ngutus obor atau colok. Bagi orang tua perempuan digambarkan seakan sedang mengalami musibah kepetengan atau kegelapan saat kehilangan gadis. Oleh karena itu diutuslah seorang untuk menerangi atau colok keluarga pihak perempuan dalam selang waktu 24 jam. Ini wawancara dengan beberapa sesepuh desa Entongen, Banjarsari, Gelagah 15 April 2013. Seorang colok dipilih yang mempunyai kecakapan berbicara dan berargumentasi. Mereka kadang juga diambil dari tokoh masyarakat setempat, agar kehadirannya tidak menimbulkan kemarahan dari pihak perempuan. Colok ini datang ke pihak perempuan, biasanya mengatakan bahwa anak perempuannya sudah dipelayokaken seorang pemuda yang menjadi pilihannya dan hubungannya tidak disetujui. Colok ini juga meyakinkan orang tua pihak perempuan bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik. Hadirnya colok kepada orang tua perempuan akan menjadikan sifat wangkotnya menjadi luluh. Biasanya setelah colok tersebut selabar, kedua orang tua memastikan dengan pergi
ke rumah laki-laki, tempat di mana anak perempuannya disembunyikan. Kemudian setelah itu, kedua keluarga pihak laki-laki dan perempuan bertemu untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Keempat, ngempotaken. Hal yang harus diperhatikan juga oleh calon pengantin, lebih-lebih calon pengantin perempuan, bahwa sebelum melaksanakan munggah kawin, mereka tidak boleh pergi keluar rumah sendirian. Sebagaimana ungkapan yang terekam, yaitu lek atau beng, iro ojo menyang odah-odah, melaku kudu onok hang ngetutaken, soale nanggung paes arpa dadi rantau. Demikian artinya, nak, kamu jangan pergi jauh-jauh. Jalan harus ada yang mengikuti karena kamu menanggung paes dan mau menjadi ratu. Wawancara juga dengan Bapak Supardo, tokoh masyarakat, Ketua RT 03 RW 02 Entongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Gelagah, pada tanggal 30 Januari 2013 pukul 20. Kemudian teman-teman, setelah itu ungkapan ini merupakan wanti-wanti bagi kedua mempelai untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Proses kelima yaitu munggah kawin, merupakan proses akad nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan dengan dihadiri orang tua kedua belah pihak, sanak kerabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para tamu undangan. Proses ini dilaksanakan sebagaimana pernikahan umumnya, baik nikah colong ataupun nikah normal. Nikah normal yang dimaksud di sini adalah nikah atau kawin angkat-angkatan yang sebelumnya didahului dengan peminangan oleh pihak laki-laki. Munggah kawin dilaksanakan tidak mengenal waktu, baik siang hari maupun malam hari, tapi umumnya masyarakat lebih memilih siang hari. Keenam, yaitu surup, adalah proses iring-iringan mempelai sebelum berada di atas kuade. Pada tahapan ini, kedua mempelai dinaikkan pada sebuah kereta kencana dengan disertai arakan terbang. Selain itu, para pengiring seperti remaja ada yang bertugas membawakan bendera umbul-umbul yang pada ujung tiang bendera diberi beberapa kue. Ibu-ibu dengan bokornya yang berisikan beras kuning, nenek-nenek menggendong ayam kampung, dan bapak-bapak memikul peralatan dapur. Tidak ketinggalan, anak-anak mereka juga ikut mengiringi pengantin, meski niat hanya ingin mendapatkan uang receh yang disemburkan ketika pengantin sudah sampai pada tempat pelaminan. Sering diistilahkan ini dengan sembur utik-utik. Proses ketujuh yaitu nengkuade, merupakan istilah yang digunakan untuk kedua mempelai yang duduk di atas pelaminan, atau dalam bahasa kita disebut resepsi. Kedua mempelai tersebut dipoles dengan bedak dan dihiasi dengan aksesoris pengantin sehingga penampilannya menjadi lebih menarik. Prosesi duduk di kuade ini dilaksanakan pada malam hari, bisa juga siang hari sesuai dengan kehadiran para tamu undangan. Biasanya sebelum para tamu undangan masuk ke resepsi pernikahan, mereka memasukkan amplop ke dalam kotak yang telah disediakan. Berbagai aneka makanan telah dihidangkan yang dikhususkan untuk para tamu undangan. Untuk memeriahkan resepsi pernikahan, tidak jarang juga keluarga mempelai menghadirkan kesenian daerah seperti tontonan bagi para tamu. Kesenian tersebut diantaranya adalah tari gandrung, jaran kepang, barong, terbang, kuntulan, dan lain-lain. Oleh karenanya, resepsi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Osing ini tidak sama di tempat lain. Kalau di tempat lain mungkin hanya membutuhkan waktu sehari saja untuk melangsungkan resepsi, bahkan hanya hitungan jam saja. Berbeda dengan masyarakat Osing, meskipun tidak ada
tanggapan resepsi berlangsung semalam suntuk, tapi jika diselingi dengan tanggapan atau tontonan, bisa berlangsung hingga 2-3 hari, tergantung banyak tontonannya. Hal ini seperti yang dialami oleh keluarga Pak Sunoto dan Bapak Muniri yang ketika itu resepsi pernikahan anaknya sampai 2 hari. Wawancara dengan keluarga Bapak Sunoto dan Muniri, Entongan keluarga Banjarsari, Kecamatan Gelagah, pada 29 Januari 2013. Proses ke-8 yaitu selamatan. Ini merupakan cara tasyakuran atas terselenggaranya pernikahan antara kedua mempelai. Prosesi ini dilakukan sebanyak 2 kali setelah pernikahan, yaitu selamatan sepasar dan selamatan selapan. Selamatan sepasar diadakan setelah 5 hari pernikahan, sedangkan selamatan selapan setelah 44 harinya. Makanan yang dihidangkan pada selamatan tersebut berbeda halnya dengan selamatan biasanya, yaitu ketupat, lepet, dan jenang merah. Ini wawancara dengan Bapak Supardo, tokoh masyarakat pada tanggal 30 Januari 2013. Proses selamatan ini merupakan kebudayaan Jawa. Oke, kebudayaan Jawa maksudnya adalah pengejawantahan atau penjelmaan budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikirannya, cita-citanya, semangatnya, fantasinya, kemauannya, hingga kesanggupannya untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir dan batin. Dalam segala perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada dasar hakikinya, yang menurut berbagai kitab-kitab Jawa klasik dan peninggalan lain-lainnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, orang Jawa percaya dan berlindung kepada Sang Pencipta, Zat yang Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, penyebab adanya dunia dan seluruh alam semesta, yang awal dan yang akhir. Kedua, orang Jawa yakin bahwa manusia adalah bagian dari kodrat alam, saling mempengaruhi dan menciptakan kebersamaan, yaitu gotong royong dengan menghormati satu sama lain, tenggang rasa, tepak seliro, rukun dan damai. Tiga, rukun dan damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya, sekaligus membangkitkan sifat luhur dan peri kemanusiaan seperti semboyannya mamayu hayuning bawaan, memelihara kesejahteraan dunia maksudnya. 4, sikap hidup yang dilandaskan pada adanya keseimbangan hidup lahir dan batin, antara kemauan dan kesanggupan, antara amal ibadah dan partisipasinya dalam tata hidup lahir dan batin, sampai pada keseimbangan antara kholik dan makhluk. Ajaran ini menghasilkan sikap mawas diri yang amat didambakan oleh kebanyakan orang Jawa. Demikian Karkono Kamajaya Partokusumo dalam bukunya Kebudayaan Jawa, Perpaduannya dengan Islam, Yogyakarta, Ikatan Penerbit Indonesia, 1995 halaman 194. Nah, prosesi selamatan ini merupakan kebudayaan Jawa yang diturunkan dari nenek moyang. Tujuannya selain sebagai ungkapan rasa syukur, juga sebagai upaya melestarikan budaya orang-orang terdahulu. Proses ke-9 yaitu unjung-unjung. Yang dimaksud dengan proses unjung-unjung adalah kedua mempelai berkunjung ke rumah sanak saudara ataupun tetangga dengan tujuan silaturahmi. Biasanya dari proses ini, kedua mempelai akan mendapatkan sesuatu dari sanak saudara dan handai tolan seperti alat musik, perlengkapan tidur, dan lain-lain. Proses ke-10 yaitu boyongan, merupakan proses terakhir dari kawin colong ini. Dalam proses ini akan terjadi kesepakatan antara pengantin laki-laki dan perempuan untuk menentukan di tempat mana mereka akan menetap atau omah-omah. Setelah diputuskan, kalau seandainya perempuan yang ikut laki-laki,
Maka sebagaimana tradisi, keluarga pihak perempuan dengan ramai-ramai mengantarkannya sampai di tempat laki-laki dengan dilengkapi berbagai macam kebutuhan keluarga seperti kasur, kursi, peralatan masak, dan lain-lain. Nah, demikian teman-teman tentang prosesi atau tahapan-tahapan dalam kawin colong masyarakat Osing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.